Ya, pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas bagaimana Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI ini terus melakukan inovasi guna memajukan bangsa Indonesia. LIPI sebagai lembaga pemerintah telah melaksanakan penelitian untuk memperkuat ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan negara, apa saja sebenarnya hal besar yang sudah dilakukan LIPI di sepanjang 2020 ini? Sudah terhubung bersama kami melalui telekonferensi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dr. Laksana Trihandoko. Saya sapa dulu Pak Handoko, selamat siang. Selamat siang Mbak Opi. Iya, apa kabar Pak Handoko? Sehat-sehat ya? Baik. Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Oke, baik. Kalau kita bicara soal LIPI, tentu saja semua orang akan berpikir bahwa LIPI di Indonesia ini adalah sebuah lembaga yang menjadi barometer dari perkembangan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Semua bergantung kepada LIPI misalnya, kalau kita bicara soal riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Pak Handoko, bisa nggak dijelaskan apa saja mungkin yang sudah dilakukan di sepanjang tahun 2020 ini dan apa rencana ke depannya untuk LIPI? Ya, jadi perlu saya sampaikan tahun 2020 ini adalah tahun yang berat ya buat kita semua, termasuk kami di LIPI, ya karena yang kita tahu ada pandemi dan LIPI itu adalah lembaga riset terbesar dan tertua di Indonesia, gitu, yang mencakup semua bidang ilmu kecuali kesehatan. Nah, tahun 2020 ini kita ya karena pandemi dan tentu kita harus berkontribusi untuk masyarakat dan negara kita, sehingga kita akhirnya juga masuk ke riset kesehatan. Jadi itu merupakan tantangan yang terbesar bagi para peneliti kami. Meskipun riset kesehatan tidak selalu harus dokter ya, riset kesehatan itu justru lebih banyak orang-orang mikrobiologi, bioteknologi dan sebagainya, dan itu kami memiliki semuanya itu termasuk infrastrukturnya. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, sebagai sebuah lembaga riset pemerintah, LIPI banyak melakukan perubahan transformasi manajemen. Dan tahun 2020 ini itu merupakan tahun terakhir di mana kita melakukan seluruh perubahan transformasi manajemen riset itu secara total. Jadi itu yang sudah kita mulai dari 2018 awal ya. Sehingga itu yang dua hal ini yang merupakan hal yang terbesar yang dialami oleh kami di LIPI secara umum gitu. Oke, baik. Nih kalau bicara soal transformasi perubahan begitu ya, dan juga mungkin kalau bicara riset kan tidak jauh-jauh dari yang namanya infrastruktur, karena kalau tidak didukung oleh teknologi dan infrastruktur pasti nggak bisa jalan gitu. Nah ini soal R&D ini penting sekali, terutama kalau kita misalnya berkaca kepada negara lain, benchmarknya seperti apa yang bisa diambil untuk dari sisi perubahan transformasi manajemen dan juga infrastruktur riset ini? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa modal riset itu hanya 3 ya. Yang terbesar itu adalah SDM unggul, yang nomor 2 itu adalah infrastruktur riset, ya, yang nomor 3 itu adalah tata kelola dan anggarannya. Gitu. Nah, kita melakukan perubahan transformasi di 3 hal ini ya, khususnya SDM unggul ini 75% modal riset itu ada SDM unggul, sisanya baru infrastruktur dan anggaran. Tetapi infrastruktur dan anggaran ini menjadi enabler utama, gitu ya. Itu sebabnya kami melakukan perubahan di sisi 2 hal ini. Gitu, kita mengubah fokus anggaran kami yang tadinya itu lebih banyak untuk belanja barang, katakanlah ya, belanja barang konsumsi, itu kita alihkan menjadi belanja modal untuk memperkuat infrastruktur. Jadi struktur biaya dari LIPI saat ini itu sebagian besar itu adalah untuk infrastruktur riset maksud saya, yang sifatnya itu akan menjadi modal jangka panjang. Di lain sisi kita merekrut SDM-SDM unggul dengan kualifikasi minimal S3 sudah sejak 2 tahun terakhir ini, termasuk diaspora, ya. Sehingga dengan memiliki 2 modal yang kuat ini, ya SDM yang unggul dan infrastruktur yang mumpuni, teman-teman bisa kita paksa untuk mencari dana eksternal untuk risetnya, gitu ya. Jadi sekarang kita balik struktur biaya dari riset di LIPI. Oke, jadi ada perubahan dari struktur biaya untuk riset, kemudian juga untuk peneliti sendiri sampai saat ini jumlahnya ada berapa Pak Handoko?
Ya, jadi kalau peneliti LIPI itu kurang lebih saat ini jumlahnya sekitar 3.000-an ya, gitu, hampir mendekati 3.000. Dan kita menargetkan pada tahun 2024 itu 70% dari peneliti LIPI itu harus berkualifikasi S3 dan memiliki pengalaman riset postdoktoral katakanlah di luar negeri. Baik. Jadi itu kemudian dari sisi anggaran kita targetkan kita bisa mencapai rasio 1:1 antara APBN dengan non APBN, gitu ya. Dan ini sudah kita mulai dari 2 tahun terakhir ini. Pada saat ini kita untuk pemeliharaan dan biaya operasional infrastruktur kita sudah tidak memakai APBN sebenarnya ya. Jadi tidak ada memakai dana dari APBN. Ya, untuk operasional dan pemeliharaan ya. Gitu. APBN-nya untuk belanja investasi infrastruktur saja. Oke, baik. Ini banyak juga pertanyaan mungkin ya dari kawan-kawan di lapangan yang juga peneliti begitu. Kadangkala kan banyak juga yang ingin sekali masuk untuk menjadi peneliti LIPI begitu ya, dengan ide-ide yang brilian misalnya, dengan penelitian-penelitian yang cukup luar biasa begitu. Bagaimana caranya supaya bisa masuk menjadi peneliti LIPI, Pak? Dan bagaimana akhirnya bisa mendapatkan anggaran itu? Sistemnya seperti apa? Ya. Jadi kalau di kami saat ini, kita infrastruktur riset yang ada di LIPI itu adalah infrastruktur riset untuk nasional, bukan hanya untuk orang LIPI. Gitu, sehingga kita membuat sistem yang namanya Open Research Infrastructure. Nah, itu bisa dipakai bersama-sama, baik oleh teman kampus, mahasiswa, industri, dan sebagainya. Dan otomatis dengan kolaborasi itu sebagian pembiayaan yang diperlukan untuk itu otomatis kan sudah tercover ya, karena biaya pemeliharaan dan operasional alat itu sudah kita sediakan tersendiri secara terpusat ya. Jadi itu yang membuat peningkatan dinamika riset di kami saat ini ya, gitu. Oke, baik. Jadi sehingga orang akan mudah sebenarnya. Memang kita ingin meningkatkan mobilitas SDM ya, jadi baik dari kampus, dari industri, dan dari luar negeri juga untuk bisa bekerja bersama-sama kami di LIPI. Baik, kabar baik sebenarnya dan juga berita baik untuk para peneliti di Indonesia dan juga anak bangsa. Tapi sampai saat ini apa yang sedang difokuskan oleh LIPI? Apa yang sedang diteliti dan apa fokusnya risetnya untuk tahun ini? Ya, jadi secara umum, secara tradisional, LIPI itu fokus ke basic science, ya. Meskipun kita juga masuk ke applied science, ya, itu sesuatu yang alami terjadi. Dan di sainsnya itu sendiri, kita fokus sebenarnya ke sains yang berbasis pada kekayaan lokal Indonesia. Baik itu biodiversity, kalau untuk life sciences, baik itu bebatuan lokal kalau untuk misalnya earth sciences ya, ilmu kebumian, maupun hard engineering yang basisnya itu adalah bagaimana meningkatkan, membuat kreativitas, membuat sistem, membuat aneka inovasi yang basisnya itu adalah lokal gitu. Mengapa itu penting? Karena kita di sains itu kita harus berkompetisi dengan global begitu ya. Nah, dengan adanya local content ini, itu akan meningkatkan competitiveness ya, kemampuan kita berkompetisi dengan global. Gitu. Jadi misalnya kalau untuk bicara katalis ya, katalis itu kan misalnya untuk bioetanol ya, itu kan life science ya. Nah, itu kita membuat berbagai jangan katalis ya, misalnya fuel cell ya. Sel bakar ya, yang untuk kendaraan masa depan, bahan bakar masa depan, itu kita membuat komponen dari fuel cell yang basisnya itu misalnya dari kelapa sawit, gitu misalnya ya, gitu. Jadi seperti itu kita membuat produk karbon misalnya untuk fuel cell yang berasal dari kelapa sawit, gitu. Nah, untuk tahun ini dan tahun depan itu memang riset fokus kami itu hampir seluruhnya itu kita tumpahkan untuk penanganan COVID. Ya, jadi karena memang itu kebutuhan kita saat ini, tetapi sesuai seperti saya sampaikan di awal bahwa LIPI itu mencakup semua bidang ilmu, jadi kita membuat berbagai riset untuk penanganan COVID yang sifatnya memang lintas disiplin. Dari ilmu sosial, ya, dari aspek ekonomi, aspek sosial budaya,
terkait dengan penanganan masyarakat untuk menghadapi pandemi ini. Dari sisi hard engineering juga, misalnya kita juga menciptakan ventilator, menciptakan alat-alat, berbagai alat disinfektan yang tidak memakai bahan kimia, misalnya juga kita ikut di tim vaksin merah putih, kita juga ada imunomodulator untuk teman-teman yang penderita COVID gejala ringan, gitu. Juga ada dari sisi pengolahan pangan lokal supaya industri kecil, mikro, yang industri makanan ya, yang terdampak itu bisa tetap berjualan, misalnya melalui online, ya semacam gudeg kaleng itu asalnya juga dari teknologi LIPI, ya sehingga dia tetap bisa berjualan meskipun warungnya harus tutup misalnya ya. Gitu. Jadi berbagai macam kita lakukan, tapi intinya adalah semua untuk kita fokuskan untuk penanganan COVID. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita sebenarnya penasaran sekali sampai sejauh mana perkembangan LIPI meneliti vaksin COVID di Indonesia ini. Tadi katanya bergabung untuk meneliti vaksin merah putih begitu ya Pak Handoko ya. Tapi usai jeda ya Pak dijawabnya, kita break sebentar. Baik.